Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan, kembali di minggu yang cerah. Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita bisa datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Saat ini kita sudah ada di rumah Tuhan. Kita datangan membawa kerinduan hati setiap kita untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Dia. Kita datang ke rumah Tuhan sebab kita rindu untuk berjumpa dengan Dia, bertemu dengan Dia. Sebagaimana kalau saya datang ke rumah Yosa, tandanya saya mau berjumpa dengan Yosa. Kalau hari ini, saat ini, detik ini kita ada di rumah Tuhan, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita rindu bertatap muka dengan Tuhan. Kita rindu merasakan kasih-Nya mengalir atas kehidupan kita saat pagi hari ini. Dan pastilah sepanjang satu minggu ini kita penuh dengan kegiatan, aktivitas, dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam perjalanan hidup sering Tuhan izinkan adanya pergumulan, masalah, mungkin juga sakit penyakit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tangan pengasihannya selalu ada bagi setiap kita. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita melalui setiap hari-hari kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian kita bagi Dia. Kita ada di tempat ini, kita membawa hati kita yang rindu untuk menyembah Dia. Dan percayalah Tuhan ada di tempat ini, dan kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan atas setiap pergumulan, masalah, sakit penyakit kita, karena kita punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus namanya. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak buat Bapak Ibu untuk masuk dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Kita bawa kerinduan hati kita, rasa haus kita pada Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan pada setiap kita, ada dosa, ada salah, mari jangan keraskan hatimu. Mohon ampunlah pada Tuhan. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang sangat baik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan, membawa kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah Engkau disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau siap untuk melawat setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau gunung batu kami. Engkau penyelamat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang kita semua berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di sini dan siap melawat setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan penuh iman kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Lebih lagi kita mau sama-samakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami naikkan sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan, kami rindu Engkau, jamahlah kami, jamahlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang baik dalam hidup kami Tuhan,
Kau yang teramat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terhitung berapa banyak sudah Tuhan kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan dalam hidup kami. Karya-Mu yang sungguh luar biasa Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terbukti kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu saja. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebatnya kami, tapi semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami yakin Engkau ada di tempat ini. Kau hadir di sini, Engkau nyata bagi kami. Dan kami yakin kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau yang teramat baik bagi kami. Kaulah penolongku Tuhan. Kau penyelamat kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang layak disembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan hadir di tempat ini. Apapun pergumulan masalahmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi kehidupanmu. Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan bagimu. Datang dengan sungguh di hadapan, berserah kepadanya. Biar Tuhan yang berkarya penuh dalam hidup kita. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hanya umat-Mu, kami hanya anak-anak-Mu yang mau belajar menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu, keluarkan suara-Mu, puji Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi. Kemenangan, amin Tuhan, terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersorak-sorai meninggikan Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Dan biarlah Engkau bertata di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami. Kasih dari surga mengalir atas setiap kami. Kami ingin bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Boleh salam minimal 5 orang. Katakan engkau luar biasa sekali pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau sekali lagi masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia dengan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, ya Tuhan Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Boleh angkat kedua jempolmu sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Lebih lagi, lebih semangat lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak pada pagi hari ini yang penuh dengan ucapan syukur datang di hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh bersyukurlah. Na. Haleluya. Ya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Oh. Sama-sama kita katakan na. Sekali lagi ya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kakiku yang kuat melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur. Mari kakiku melompat yang kuat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan. Luar biasa.
Dari depan saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, senyum-senyum yang manis luar biasa. Karena semuanya pasti merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena itu patutlah kita memang harus selalu bersyukur setiap hari. Kalau orang yang pandai bersyukur pasti hatinya gembira, sukacita, damai sejahtera. Dan pasti juga awet muda. Iya. Iya pasti orang sukacita pasti awet muda. Olahraga terus soalnya ini, senyum terus. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kebaikannya terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Setiap pagi Tuhan sudah berikan berkat yang paling indah dalam hidup kita, yaitu nafas kehidupan. Kalau Tuhan berikan kita nafas kehidupan, pasti Tuhan juga akan jamin kehidupan kita sepanjang hari itu. Karena itu tidak perlu lagi kita khawatir akan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan pasti tolong kita. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya lah yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menjalani hidup ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya. Karena itu, mari Bapak Ibu, siapkan hati untuk diajar, dididik, ditegur, diingatkan kembali akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bukan karena kita, bukan tentang kita, tetapi semua tentang Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian sama-sama sekali lagi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu bagi setiap kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong dalam hidupku. Ya Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu GBI Cibunar pagi hari ini. Berbicaralah juga Tuhan melalui hamba-Mu ini, sebagai alat Tuhan, juru bicara Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami semua. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu, agar kami mengerti, memahami, untuk kami lebih mudah melakukannya dan membagikannya bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Minggu kedua bulan Agustus, Tuhan berikan kita kembali kesempatan beribadah ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk semi-seminar. Ya, semi-seminar ya. Jadi mohon perhatian kita tentang firman Tuhan. Berjudul pentingnya menjaga kesehatan mental. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari sana. Oke. Kehidupan yang keras yang kita jalani sepanjang kehidupan kita ini ya, menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh. Ya. Kita menjalani kehidupan yang keras. Di Jakarta ini hidupnya keras. Bahkan katanya lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri. Ya.
Kehidupan yang keras yang kita jalanin, kita menuntut kita menghadirkan pribadi-pribadi yang tangguh. Jika tidak, pasti kita akan dilibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar ini. Apa sajakah tantangan yang semakin besar ini? Dunia terus berubah. Sekarang kita memasuki revolusi industri 5.0. Dari 1.0, 2.0, 3.0, ya. Kalau yang mengikuti ya, 4.0 sampai sekarang, kita sekarang 5.0. Bahkan sekarang teknologi 5G. Ya, kami punya anak 3G, Gamaliel, Getri, sama Graviela. Karena waktu masa pembuatan 3G. Tapi 5G sekarang enggak lah, udah cukup lah ya. Tapi dunia terus berubah, ngalami perubahan terus menerus. Ya, manusia tiap generasi juga berubah. Ada generasi dikenal dengan generasi baby boomer, nggak tahu nih istilah dari mana ya, tapi secara psikologi generasi ini dikenal dengan baby boomer, ya. Generasi X, generasi milenial, generasi Z. Nah sekarang anak-anak kita nih yang di sekolah minggu sudah memasuki generasi alpha. Ya, jadi dunia terus berubah. Tiap generasi juga berubah, punya tantangannya sendiri, punya kepribadiannya sendiri dalam mengatasi berbagai masalah. Ya, kalau anak-anak sekarang yang disebut dengan generasi Z, ya, itu sulit atau tidak suka diatur-atur. Ya, apalagi generasi yang alpha ya. Sulit sekali untuk diatur. Mereka punya caranya sendiri dalam mengatasi masalah. Caranya kita nggak bisa masuk dalam caranya mereka. Kita bisa jadi kita generasi baby boomer, ya, jiwanya itu optimis, orientasinya kerja, punya jiwa petualang. Tapi anak yang sekarang enggak. Ya, bukan generasi yang optimis anak sekarang. Jadi generasinya beda, ya. Suka mengikuti perubahan sosial, itu generasi yang sekarang ya. Lama-lama cadel mulut saya. Manusia tiap generasi berubah. Kita sekarang ada di sini, VUCA era. Kondisi yang dimana kita berada dalam kondisi yang tidak stabil, ya, dimana kondisi yang tidak pasti, kompleks dan ambigu, kekacauan, kebingungan. Kita berada di daerah, wilayah, era seperti ini. Apa ciri-cirinya? Sesuatu yang tidak pasti itu dia berubahnya cepat, tak terduga. Disertai persaingan yang ketat. Tadi ini tidak stabil, artinya berubah terus. Tidak pasti, banyak hal yang sulit diprediksi, kompleks, ragam kesulitan dan hal-hal yang rumit untuk diselesaikan. Dan sesuatu yang membingungkan, mengagetkan, mencemaskan. Nah, kita berada di era ini, di zaman ini, VUCA, ya. Nah, saya mengambil kutipan data penelitian bahwa 1 dalam 7 orang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Ini menurut data statistik dunia.
Ya. 200.000, hampir 200.000 itu mengalami yang namanya kasus bunuh diri. Ya, sampai meninggal. Stigma, diskriminasi. Dan kalau kita membaca rentang usia yang sekarang menghadapi gangguan kesehatan mental sampai dia meninggal terparah, itu rentang antara 10 sampai 20 tahun. Ya. Ini kondisi mental health, situasi mental health di dunia. 970 juta orang hidup di dalam gangguan mental. Gangguan kecemasan. Gangguan mental. Dan 52% itu laki-laki. Perempuan. 52%. Jelas ya, emang perempuan nih. 47 itu laki-laki. 31% itu gangguan kecemasan. 30% itu gangguan depresi. Ya, dan ini angka-angka di bawahnya semua yang kita lihat ya. Ini kondisi dunia. Ya, kondisi dunia 20 kasus itu adalah depressive disorder, gangguan depresi. Orang yang mengalami gangguan depresi itu angkanya 5,3%. Ya, jadi termasuk 20 top kasus dunia. Nah, ini konteks Indonesia. Menteri Kesehatan katakan 1 dari 10 orang di Indonesia alami gangguan jiwa. Indonesia darurat kesehatan mental. Jadi kalau di sini ada 40 berarti ada 4 orang mengalami gangguan jiwa. Coba colek temannya. Lo kali, gue kagak. Ya. 1 dari 10, nah ini bahayanya kita nih ya. Nah ini angka perceraian terus meningkat, kasus bunuh diri terus meningkat, ya bahkan kasus bunuh diri ini sudah masuk ke dalam usia remaja, ya. Banyak angka-angka yang bisa kita lihat akibat gangguan kesehatan mental. Remaja Indonesia ini mengalami yang namanya 1 dari remaja mengalami depresi, kecemasan, stres akibat pinjol. Ya, ternyata pinjol itu pinjamannya itu 50,7 triliun April 2023 bandingkan dengan APBD DKI 83,7 triliun. Akibatnya banyak utang menumpuk, pinjol menjamur. Banyak orang yang mengalami stres. Ya, gangguan kecemasan dan kita dengar berita banyak sekali rumah tangga yang mengalami perceraian. Ya, karena pertengkaran demi pertengkaran gara-gara pinjaman online. Nah, ini gensi kita, 1 dalam 6, gensi kita ini sudah masuk dalam LGBT. Ya, semakin masif di kalangan gensi dan milenial, dan itu diekspur, apa bahasanya nih, ekspur, tuh ngomongnya. Di media ini semakin terbuka. Bahkan menurut penelitian, ya, ketika ditanya-tanya sama remaja itu, pernikahan same sex marriage itu bagi mereka itu good thing. Sesuatu yang baik. Itu angkanya 48, 47, 33, 27 dan 18%. Ya.
dan angka ini terus bertambah. Isu apa yang dihadapi oleh jemaat? Ini menurut penelitian, isu pernikahan menduduki peringkat tertinggi. Bahkan 29%, 15%-nya itu ingin bercerai. Ya, isu kesehatan mental 25%. Kecemasan, depresi termasuk berpikir untuk bunuh diri. Ya, isu keuangan dan yang lain-lain. Ini isu yang kita hadapi di dalam jemaat. Nah, inilah fenomena seperti gunung es, ya. Kita melihat banyak sekali masalah-masalah tentang pernikahan, kesehatan mental, relationship. Ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang tersembunyi yang ternyata justru jadi penyebab yang tidak kita ketahui. Ya, yang mungkin kita tutup-tutupi. Ya. Tapi ternyata ketika nampak di permukaan menjadi persoalan yang besar. Ini karena terjadi gangguan dalam kesehatan jiwa. Luka batin, penerimaan, rasa bersalah, bullying, budaya, tertolak, ya, apalagi minder, insecure, kekerasan seksual, pola asuh yang buruk, itu menyebabkan banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga berakibat pada sikap dan perilaku yang mengkhawatirkan. Tadi dengan data tadi ya. Gangguan jiwa atau isu kesehatan mental adalah suatu penyakit. Bukan tanda seseorang itu kurang beriman atau kurang berdoa, tetapi lebih kepada faktor adanya masalah dalam pernikahan, masalah gaya hidup, luka emosi, isu parenting, penyimpangan seksual, dan lain-lain. Nah, seringkali kita memperlakukan orang itu secara berbeda. Sakit yang satu dengan sakit yang lain diperlakukan secara berbeda. Kalau yang satu mengalami patah kaki dan yang satu mengalami patah jiwa, sikap kita berbeda. Yang satu menghibur, yang satu dianggap cari perhatian. Ya. Yang satu disuruh berobat, yang satu disuruh bertobat. Bahkan seringkali hamba-hamba Tuhan, pendeta, mencari kesalahan dosa nenek moyang, kutuk, dan yang lain sebagainya. Ya, diintimidasi lagi, ya, dengan berbagai dosa-dosa. Padahal dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan para nabi, rasul, tokoh Alkitab pun bisa stres. Terganggu kesehatan mentalnya. Elia, dia ingin cepat-cepat mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Belum lagi Yeremia, belum lagi Paulus, belum lagi Musa dan Daud, belum lagi Hana. Alkitab juga menyebut seorang pria yang bernama Ayub juga stres. Dia pernah mengatakan, aku benci hidupku, aku tidak mau hidup lagi. Ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-16. Karena itu kita perlu menjadi orang yang percaya, yang sehat secara mentalitas, bukan hanya secara jasmani. Karena kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ya.
Kita bisa bilang kita sehat fisik, tapi belum tentu sehat jiwa. Sehingga kita berobat sampai ratusan miliar untuk kesehatan fisik kita, untuk kesembuhan dari sakit. Tapi kita tidak mau menginvestasikan apapun dalam diri kita untuk kesehatan mental kita. Ya. Banyak sekali orang malas untuk konseling, padahal masalahnya itu sudah perlu dikonseling. Tapi orang cepat-cepat ke rumah sakit kalau dia sakit. Ya. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita hanya mementingkan kesehatan fisik, tetapi kesehatan jiwa tidak menjadi prioritas. Sama pentingnya Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat kesehatan mental kita itu terjaga? Yang pertama, kita perlu memikirkan hal-hal yang mulia. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6 ayat 8, ya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Coba minta tolong bantu saya baca. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 5 ayat yang ke-9. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu dengan demikian Elohim sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, apa yang mulia, apa yang baik, yang sedap didengar, ya, yang kamu dengar, yang kamu alami, yang kamu perhatikan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan hari ini berbicara kepada jemaat di Cibunar. Hal yang pertama untuk kesehatan mental kita terjaga adalah kita menjaga pikiran kita dengan memikirkan hal-hal yang mulia. Menjaga mentalitas yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan cepat atau lambat itu yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, cepat atau lambat, hal-hal yang negatif itu akan kita lakukan. Biasanya orang berpikir negatif atau sebaliknya, seperti overthinking, mengakibatkan kesehatan mental terganggu. Zaman sekarang mudah sekali orang berpikir negatif. Overthinking. Ya. Pikirannya itu jauh lebih cepat dari kenyataan sebenarnya. Ya. Orang belum terjadi apa-apa, kita udah mikirin begitu. Ya. Sehingga overthinking itu memikirkan hal yang lebih membuat kita cemas, sedih, marah, kecewa. Padahal realitanya semua yang kita pikirkan itu jauh dari fakta dan kenyataan. Saya ulangi lagi ya, hamba-hamba Tuhan sering di sini ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pikirkan hari ini, itu yang kita pikirkan. Tetapi apa yang tidak sanggup kita pikirkan pada masa yang akan datang, boleh kita rencanakan, tetapi semuanya serahkan kepada Tuhan. Jangan kita punya pikiran yang lebih.
pikirannya jadi penuh sesak, mempersempit ruang untuk hati yang tenang dan damai. Pikiran negatif tidak pernah memberikan kehidupan yang positif. Ini ada video sebenarnya, cuma nanti terlalu lama ya. Jadi anak kecil dikira dia tenggelam. Ya, dia sampai pegangan. Ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini video. Ya, padahal ternyata kolam renangnya itu enggak dalam, cetek. Ya, dia takut gitu ya, sampai dia pegangan tambang. Nah ini, ada juga remaja pemuda yang terlalu bucin. Ya, ada quotes-nya nih. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking, karena ujungnya bikin overthinking, yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you, karena buat dia kamu tidak penting. Tak apa patah hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Ya, jadi jangan bucin lah. Untung kita nggak bucin ya waktu itu, biasa-biasa aja ya. Ya, hati-hati nih yang bucin ya. Karena ada kejadian nih. Terlalu bucin, 70 siswa SMP di Magetan sayat lengannya gara-gara masalah keluarga hingga pacar. Self-harm-nya semakin meningkat. Apa itu self-harm? Tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada tubuh sendiri sebagai bentuk mekanisme coping yang maladiktif yang tidak bermanfaat. Aduh, bahasanya susah amat ya. Kasus self-harm meningkat akhir-akhir ini. Ada yang memotong tangannya dengan cutting, ya, memukul, membenturkan kepala, ya, adiksi internet, medsos, games, alkohol, narkoba, pornografi, judi online. Self-harm adalah cara yang dipilih untuk mengatasi beban emosi dan stres yang dialami. Nah, ini dihadapi oleh remaja dan pemuda. Tidak ada di sini. Atau tidak ada yang ngaku. Enggak ya, saya yakin enggak ada. Ya, kami yakin hamba-hamba Tuhan enggak ada. Tapi pun kalau ada, jangan lakukan. Ya. Jangan lakukan self-harm, menyakiti diri sendiri. Untuk melampiaskan ya beban stresnya. Ya. Ada juga orang yang melampiaskan stresnya dengan tadi ya, pornografi, gadget, media online, medsos, dan yang lain-lain. Mengapa melakukan self-harm? Karena mengalami perasaan negatif. Ya, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Ada lagunya itu tuh. Tahu lagunya, si Riko tahu itu. Mengekspresikan perasaan yang tidak bisa diungkapkan, merasa memegang kendali, mengalihkan emosi yang meluap-luap, mengurangi ketegangan, menghukum diri, membuat merasa sesuatu daripada mati rasa. Nah, ini ngeri. Ya. Jadi overthinking itu bahaya. Pikirkan hal-hal yang baik, kata firman Tuhan. Ya. Jika pikiran kita diarahkan kepada apa yang benar, yang mulia, suci, manis, sedap didengar, kita akan menjaga dari pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan, tidak melebihi kapasitas kita sehingga mentalitas kita terganggu. Roma 12 ayat yang ketiga, pikirkanlah perkara-perkara
yang jangan terlalu tinggi kalau nggak salah, minta tolong Ko Tony. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Elohim kepada kamu masing-masing. Iya, kuasai diri, jangan berpikir terlalu tinggi. Ya. Kalau terlalu tinggi kita bisa stres, ya, kita bisa pusing. Jangan mikirin punya pacar Lee Min Ho, karena itu nggak mungkin. Ya, saya punya mahasiswa, ya, dia pasang foto Lee Min Ho di WA-nya. Kenapa kau pasang? Kenapa nggak kau pasang foto bapakmu? Bapakmu yang ngasih makan, bapakmu yang sekolahin, kau pasang foto Lee Min Ho. Pasang dong foto ibumu, ya, yang dipasang foto Lee Min Ho gitu ya. Berharap dia punya pacar Lee Min Ho. Lee Min Ho juga ngapain punya pacar kayak lu? Aku bilang. Apa yang membuat engkau dicintai oleh si Lee Min Ho? Iya juga ya Pak. Iyalah, ngapain? Nah, yang kedua, membangun kehidupan doa. Salah satu pemicu gangguan kesehatan mental ada kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ya. Kalau kita mengalami kekhawatiran, respon kita adalah berdoa kepada Tuhan. Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa teman-temannya. Ya. Jadi di sini kami dulu sering nginep di sini. Banyak nyamuk. Temennya sih, satu nyamuk itu kita udah habiskan. Tapi teman-temannya ini, aduh, dulu ya, masih banyak nyamuk di rumah kayak hautan. Wah, ini temennya nih, ini nyamuknya nih, kita pukul, pas teman-temannya datang. Nah ini nih, ya, kekhawatiran itu seperti ini, punya temennya. Kekhawatirannya satu, tapi teman-temannya, ada saudara angkatnya, saudara kandungnya, apanya lagi, aduh. Kata 1 Petrus 5 ayat 7, nyatakanlah segala hal di dalam kerinduan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Syukur aja, bersyukur. Ya. Apa yang kita alami bersyukur aja. Ya, nggak ada akan bisa kita lakukan segala sesuatu tanpa dengan doa dan ucapan syukur. Artinya doa perlu, tapi ucapan syukur juga perlu. Dalam permohonan ucapan syukur kepada Tuhan. It's okay, not to be okay. Tidak apa bila hari ini kamu merasa tidak oke, kamu tidak harus pura-pura bahagia. Tarik nafas panjang, mundur sejenak, ambil waktu untuk dirimu sendiri dulu, berdoa kepada Tuhan, karena kamu berharga dan layak bahagia. Ya, kalau kita dalam keadaan tidak oke, nggak apa-apa. Kasih tahu aja, saya keadaan nggak oke, saya stres, saya depresi, katakan saja nggak apa-apa. Kita jangan merasa harus oke terus. Ya, jadi it's okay not to be okay. Karena kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mari undur diri dulu, mari berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, supaya kita mengalami kesehatan jiwa yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, milikilah
damai sejahtera dari Tuhan. Manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai cara, healing, hobi, olahraga, yoga, dan semuanya ternyata hanya menjadi solusi sementara. Tapi kita perlu adalah menjaga atau memiliki damai sejahtera. Ya, karena semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, damai sejahtera dari Tuhan perlu kita miliki. Karena dengan damai sejahtera dari Tuhan, itu menguduskan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga kita dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita stres, depresi, Tuhan Yesus datang, kita cacat. Ya. Jadi perlu damai sejahtera Tuhan. Perlu orang-orang yang menjadi tempat Anda mencurahkan perasaan, pikiran, apapun yang mengganggu. Ya, menjadi teman untuk konseling. Salah satu cara untuk mengurangi kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, kita perlu hamba-hamba Tuhan. Kita perlu gereja, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala, kepada Bapa rohani, kepada hamba-hamba Tuhan. Percayakan masalah. Kalau kita tidak sanggup menghadapi masalah, ceritakan. Karena yang terakhir ini yang enggak saya tulis di dalam slide ini, yang keempat, mesti memiliki support system. Support system itu kalau tidak didapat dari keluarga, itu harus didapat dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan. Miliki support system yang dapat mendukung. Ya, saya juga perlu. Kotoni juga perlu. Semua kita perlu support system. Komunitas dalam gereja itu penting untuk kita menjadikan itu sebagai support system. Ya. Karena semua orang memiliki masalah dan pergumulannya masing-masing. Ya, cerita saja. Itu bisa mengurangi beban kita. Ya, cari teman-teman support, ya. Kami remaja pemuda mau beralih kepada support system. Ya, saling mensupport satu dengan yang lain. Nanti Bapak Ibu mohon jangan pulang dulu ya, nanti pengurus remaja pemuda akan menceritakan program mereka. Kita perlu support system di dalam gereja kita. Supaya kita tidak lari kepada hal-hal yang lain. Tadi kan ngeri kan, kalau self-harm-nya itu nyayat-nyayat tangan gitu kan. Self-harm-nya apa? Untuk melampiaskan ya emosi kita. Kalau itu tidak didapat dalam keluarga, mari bicara kepada Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, Bapak rohani yang ada di sini. Ya, sediakan ruang konseling. Tempat-tempat kita bisa ngobrol. Ya. Jangan cari orang-orang yang negatif, jadi pelariannya jadi negatif. Kami mau hamba-hamba Tuhan, remaja pemuda khususnya di sini, ya, menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, keluarga yang tangguh
di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari ambil saat teduh pribadi kita kepada Tuhan. Mari naikkan pergumulan, masalah kita kepada Tuhan. Setelah ini mari kita masuk dalam membangun kehidupan doa di dalam ruang-ruang pribadi kita masing-masing. Karena kehidupan doa itu akan membuat kita mengalami damai sejahtera, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita. Mari rasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan memberikan kita damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Katakan kepada Tuhan stresmu, depresimu, katakan kepada Tuhan. Dan nyatakan, rasakan kuasa Tuhan mengalir, memenuhi kita dengan damai sejahtera. Mari datang kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Segala ketakutanku kepadamu Tuhan. Segala kecemasanku kepadamu Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tidak sanggup memikirkan semuanya itu.
tetapi aku berserah kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita, buat kelegaan, damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami diberikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat memahami dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya silakan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan, yang pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi jangan cuma menjaga kesehatan fisik, tapi mental juga perlu. Dan mari kita terus minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup untuk membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan melawat kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Tuhan Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan, agar kami terus bertumbuh dan bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Dan ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan terus semakin memberkati kami, memberkati pekerjaan kami dan usaha-usaha kami. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan Sanggup. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sekali lagi, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Tuhan sanggup
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman berikut ini. Kita menyaksikan beberapa pengumuman. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, harap untuk bisa disimak. Pengumuman tambahan minggu ini, yang pertama untuk WBI, Sabtu depan atau Sabtu minggu ini akan ada lomba 17-an. Ya. WBI akan ada lomba 17-an di gereja, akan dilaksanakan di hari Sabtu, pas tanggal 17 ya. Balap karung Bang, balap karung. Ya, lombanya akan diadakan di gereja jam 6 sore, jadi kumpul semua di tempat ini jam 6 sore, kaum ibu atau kaum wanita. Sabtu depan diingat, di note, akan ada lomba dalam rangka 17 Agustus di tempat ini di gereja jam 6 sore. Dan pengumuman yang kedua, setelah ibadah ada pertemuan antara orang tua dari RPBI atau PRBI GBI Cipunar dengan pengurus PRBI. Sekali lagi saya bacakan, setelah ibadah ada pertemuan antara orang tua PRBI dengan pengurus PRBI. Jadi ini pengumuman tambahan untuk minggu ini. Dan kembali saya serahkan kepada Bang Dolat untuk tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Bapa kami, Elohim kami yang baik, yang telah menyertai memelihara, khususnya hari ini telah menyertai ibadah kami. Dan kami percaya apa yang kami dapat melalui puji-pujian, penyembahan, firman Tuhan, itu berguna dalam kehidupan kami pada masa kini dan masa yang akan datang. Mempersiapkan kami untuk mengalami kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi terus para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang hari ini melayani guru-guru sekolah minggu, yang mereka berjerih lelah mempersiapkan firman Tuhan, alat peraga dan yang lain-lain untuk anak-anak sekolah minggu. Para WL singers, pemain musik, penyambut jemaat, pundi-pundi multimedia, memberkatilah mereka. Dan kami percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, bersama-samalah dengan kami, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tak putus-putusnya berdoa untuk Jakarta dan Indonesia, para pemimpin daerah dan pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi. Kami warga negara Indonesia, kami mau mensupport, mendukung setiap kebijakan yang baik untuk bangsa, untuk Jakarta, dan untuk Indonesia. Selanjutnya pemerintahan akan dijalani oleh Bapak Prabowo Subianto dan tim. Tuhan juga memberkati. Biar mereka juga diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk mengatasi persoalan bangsa kami.
dan kami menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, seluruh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia. Khususnya kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang berada di desa, di pedalaman, di lembah-lembah, di daerah-daerah terpencil. Mereka melayani dengan kuasa Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan memberkati segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan terus kerjakan kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir, kuasa darah-Mu mengalir di kaki, bagian kaki yang sakit, yang masih terganggu. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Biarlah Bapak Gembala kami bisa melayani kami kembali di GBI Cibunar dan GBI Hikmah, memberitakan firman Tuhan dan melayani kami. Bapak rohani kami juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan terus beri kekuatan. Tuhan puji, kami bersyukur Bapak rohani kami masih kuat melayani kami sampai nanti di GBI Hikmah bersama Tante. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, sukacita dan roh kuasa Roh Kudus-Mu menyala-nyala bagi Bapak Gembala dan Bapak rohani kami. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, anak dan cucu mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Para staf gembala, diaken dan majelis, kami juga berdoa biar kami juga diurapi dan diberkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ada pertemuan pengurus pemuda dan orang tua. Tuhan juga berkati dan urapi agar menghasilkan program-program untuk melayani remaja dan pemuda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengangkat tangan kita dan terimalah berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberikan kemenangan bagimu. Dan dialah Yehova Shalom yang memberikan kedamaian bagimu. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajah-Nya ke arah Engkau. Terimalah dengan limpah anugerah rahmat yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.